Halo semuanya, sekarang saya sedang berada di depan pintu gerbang Port Rotterdam. Dari luar, benteng ini terlihat sangat megah. Kalau kalian perhatikan, batu-batu ini bukan batu sembarangan. Ini adalah batu padas hitam yang didatangkan langsung dari daerah Goa dan Takalar. Dan di balik gerbang ini tersimpan hampir 5 abad sejarah yang membentuk kota Makassar seperti yang kita kenal sekarang. Benteng ini pertama kali dibangun pada tahun 1545 Masehi dan diberi nama Benteng Jumpandang. Nah, nama ini dipercaya bahwa berasal dari pohon pandang yang tumbuh lebat di kawasan ini. Dan dari sinilah nama Ujung Pandang telah lahir sebagai nama kota. Awalnya, benteng ini hanya bangunan persegi sederhana dari campuran batu dan tanah liat. Tapi, sejarah tidak membiarkannya tetap begitu. Pada 1634, Sultan Alauddin, Sultan Goa ke-14, memperkuat seluruh dinding dengan batu padas hitam. Dan jika kamu melihat benteng ini dari udara, bentuknya menyerupai seekor penyu yang sedang merangkak menuju laut. Itulah kenapa masyarakat sini menyebutnya benteng Penyua, artinya penyu. Filosofinya dalam sekali. Penyu melambangkan kerajaan yang kuat di darat sekaligus tangguh di lautan. Tapi kejayaan kerajaan Goa tidak bertahan selamanya. Antara 1666 hingga 1669, Kesultanan Goa di bawah Sultan Hasanuddin terlibat perang besar melawan VOC Belanda dalam Perang Makassar. Perang ini berakhir dengan kekalahan menyakitkan pada 18 November 1667. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bumaya dan benteng Jumpandang resmi diserahkan kepada VOC. Setelah merebut benteng, Gubernur VOC Cornelis Pilman membangunnya kembali dengan gaya arsitektur Belanda dan memberi nama baru, Port Rotterdam, diambil dari nama kota kelahirannya. Dan sejak saat itu, benteng ini berubah fungsi menjadi pusat kekuasaan kolonial di kawasan timur Nusantara lebih dari 3 abad. Nah, kebetulan sekali saat saya berkunjung ke sini, di dalam benteng sedang berlangsung sebuah event yang menarik banyak pengunjung. Ini bukan pemandangan yang langka. Benteng memang bukan hanya destinasi wisata sejarah biasa. Tempat ini adalah ruang publik yang hidup, tempat warga Makassar dan pengunjung dari berbagai penjuru daerah berkumpul. Sejarah dan kehidupan modern di sini berjalan berdampingan. Di dalam kompleks seluas sekitar 2,5 hektar ini terdapat 16 bangunan dan masing-masing menyimpan ceritanya sendiri. Salah satu yang paling menonjol adalah Gedung P. Bangunan berlantai 2 dengan arsitektur kolonial khas Belanda. Pada masa penjajahan, gedung ini digunakan sebagai gereja untuk para pegawai VOC. Kini, bagian bawahnya menjadi ruang pameran Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Sementara bagian atasnya berfungsi sebagai aula. Dari gereja kolonial menjadi ruang kebudayaan rakyat, sebuah transformasi yang penuh makna. Di sisi timur laut berdiri Gedung H, yang dulunya digunakan sebagai tempat menyambut tamu-tamu penting dari kerajaan-kerajaan sahabat VOC di Nusantara. Bangunan ini memiliki posisi yang strategis, tepat di sudut benteng yang menghadap ke arah masuk kompleks. Yang menarik dari kompleks ini adalah sejarahnya tidak berhenti di era Belanda saja. Ketika Jepang masuk pada 1942, fungsi benteng berubah total, dijadikan pusat penelitian pertanian dan bahasa. Jepang bahkan membangun satu gedung tambahan di dalam kompleks ini karena mereka kekurangan ruang kantor. Bayangkan,
Satu kompleks, 3 penguasa yang berbeda, 3 fungsi yang sama sekali berbeda, dan semua itu tersimpan dalam dinding-dinding yang masih berdiri kokoh di hadapan kita hari ini. Di setiap sudut Fort Rotterdam terdapat pos-pos penjagaan yang menjulang. Dalam dunia arsitektur benteng, pos-pos ini disebut bastion. Fort Rotterdam memiliki 5 bastion yang tersebar di sudut-sudut terluar benteng. Masing-masing saling terhubung oleh dinding tebal yang mengelilingi seluruh kompleks. Dari atas, salah satu bastion ini pemandangannya luar biasa. Selat Makassar terbentang langsung di depan mata, dan posisi ini bukan kebetulan. Dari titik-titik ketinggian inilah para penjaga VOC dulu bisa memantau seluruh pergerakan kapal yang masuk dan keluar pelabuhan Makassar. Sebuah pilihan lokasi yang sangat strategis, membuktikan betapa cermatnya perencanaan militer benteng ini. Dan kalau kita sedikit membayangkan benteng ini dari udara, seperti yang sudah disebutkan tadi, bentuknya seperti penyu merangkak ke laut. Bastion-bastion di sudutnya adalah kaki-kaki si penyu, sementara dinding tebalnya adalah cangkang pelindung yang memeluk seluruh isi benteng. Dari sini juga terlihat parit yang mengelilingi benteng. Dulunya parit ini adalah garis pertahanan pertama sebelum musuh bisa menyentuh dinding utama. Nah, ini dia salah satu alasan mengapa kalian wajib datang ke sini, Museum Lagaligo, yaitu museum tertua di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Celebes Museum di salah satu bangunan di area Fort Rotterdam. Museum ini menampung berbagai relik dan artefak dari seluruh Sulawesi Selatan. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1970, museum ini diresmikan dan berganti nama menjadi Museum Lagaligo. Lagaligo bukan hanya nama seseorang, ia adalah nama sebuah epik sastra klasik yang lahir dari tanah Sulawesi Selatan, dan bukan epik sembarangan. I Lagaligo adalah salah satu karya sastra lisan terpanjang yang pernah ada di dunia, dengan jumlah baris yang bahkan disebut-sebut melampaui panjang Mahabharata dari India. Epik ini ditulis dalam bahasa Bugis kuno dan mengisahkan petualangan tokoh mitologis Sawere Gading, cucu dari Batara Guru yang turun dari langit. Karya agung ini bukan sekadar cerita, ia adalah ensiklopedia kebudayaan, kepercayaan, dan tata nilai masyarakat Bugis Makassar yang terekam selama berabad-abad. Museum ini menyimpan sekitar 5.000 artefak dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan. Koleksinya dibagi ke dalam beberapa kategori besar. Ada koleksi arkeologi berupa temuan-temuan prasejarah dari situs-situs di Sulawesi Selatan. Ada koleksi etnografi yang mencakup benda-benda budaya keseharian masyarakat, alat bercocok tanam, alat memasak, perlengkapan upacara adat, hingga pakaian adat dari berbagai suku di Sulawesi Selatan. Salah satu koleksi yang paling berharga atau menjadi kebanggaan tersendiri yaitu miniatur perahu pinisi dan seluruh perangkat yang berkaitan dengan tradisi pelayaran Bugis Makassar. Pinisi bukan sekedar perahu, ia adalah simbol dari identitas suku Bugis Makassar sebagai pelaut ulung yang selama berabad-abad mengarungi samudra dari Kalimantan hingga Papua, dari Filipina hingga pantai Australia, jauh sebelum peta modern pun dibuat. Mereka berlayar dengan panduan bintang, dengan pengetahuan angin yang diwariskan turun-temurun, dan dengan keberanian yang tidak tertandingi. Museum ini juga menyimpan koleksi dari kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Ada Kerajaan Bone, Luwu, Goa,
hingga Wajo. Ada senjata-senjata yang pernah digunakan dalam pertempuran, ada pakaian kebesaran raja dan bangsawan, ada perlengkapan upacara yang syarat dengan simbol-simbol kepercayaan, dan ada pula koleksi senjata dari era revolusi kemerdekaan, mengingatkan kita bahwa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan melawan penjajahan bukan hanya kisah masa lalu, tapi warisan yang terus hidup. Berdiri di tengah Museum Lagaligo adalah pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap benda di sini bukan sekadar objek. Ia adalah penggalan dari sebuah peradaban besar yang lahir dan tumbuh di bumi Sulawesi ini. Di sudut benteng ini tersimpan sebuah kisah yang menyentuh hati. Sebuah ruangan kecil dengan dinding melengkung dan pintu yang sangat rendah. Siapapun yang masuk harus menundukkan kepala. Disinilah Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan terbesar Indonesia, menghabiskan sisa hidupnya. Dijebak saat menghadiri perundingan damai pada 1830 setelah berjuang melawan Belanda selama 5 tahun. Beliau dibuang ke Manado lalu dipindahkan ke Fort Rotterdam pada 1834. Di ruangan kecil ini beliau wafat pada tahun 1855. Tubuhnya bisa dikurung, tapi sejarah membuktikan bahwa semangat perlawanannya tidak pernah padam. Fort Rotterdam bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin. Ketika kita berdiri di sini dan menatap laut yang sama yang pernah dilayari armada Goa, yang pernah dilintasi kapal-kapal VOC, kita sadar bahwa sejarah bukan pelajaran yang membosankan. Sejarah adalah identitas kita. Fort Rotterdam adalah peninggalan sejarah yang hidup, mencakup lebih dari 3 abad peristiwa penting yang membentuk Makassar. Ia pernah jadi benteng pertahanan, pusat perdagangan terbesar di timur Nusantara, penjara pahlawan, dan kini berdiri sebagai ruang belajar terbuka untuk siapa saja.